Depan DPR RI Alita Herparasong mengunjungi perkampungan Lamakera dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lamakera adalah sebuah perkampungan Muslim yang terletak di pesisir pantai Pulau Solor bagian timur. Perkampungan Lamakera terdiri dari dua desa, yakni Desa Manton Butun dan Desa Watobuku, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mayoritas penduduk Lamakera menggantungkan hidupnya dari hasil laut, yaitu memburu ikan terutama ikan paus dan ikan pari dengan cara menombak. Cara berburu ikan ini telah dilakukan secara turun-temurun, warisan dari nenek moyang mereka. Namun budaya dan kearifan lokal di dalam mencari nafkah masyarakat Lamakera dengan cara berburu ikan paus dan ikan pari saat ini hanya tinggal cerita. Karena terbentur dengan Peraturan Menteri KKP Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelarangan penangkapan ikan pari manta yang dikategorikan terancam punah atau mengalami penurunan populasi drastis. Kunjungan kerja Ketua Komisi 8 DPR RI kali ini dalam rangka tasyakuran atas penegrian Madrasah Aliyah Negeri 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Flores Timur. Selain itu, Ketua Komisi 8 DPR RI juga menghadiri deklarasi Kabupaten Flores Timur sebagai Kabupaten Layak Anak. Pencanangan Kampung Tangguh Bencana yaitu Desa Monton Wutu dan Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Peletakan batu pertama pembangunan komplek pendidikan Islam di Bukit Peradaban Ibrahim Dasi, serta pembagian sembako dari Kementerian Sosial. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Alita Her adalah menyambut kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, di Dermaga Lamakera. Kedatangan Menteri Kabinet Jokowi ke Lamakera bukan kali pertama, di mana sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin pernah menginjakan kaki ke Kampung Lamakera dalam rangka pengukuhan penegrian 24 madrasah seprovinsi NTT. Masyarakat sangat antusias atas kedatangan Yohana Susana Yembise yang biasa disapa Mama Yo. Mereka berebut untuk menyalami Mama Yo saat berjalan menuju Aula Dermaga Lamakera. Setiba di Aula Dermaga, anak-anak telah duduk rapi memenuhi aula untuk mengikuti kegiatan panggung gembira anak Lamakera. Tak menunggu waktu lama, Alita Her beserta istri dan Mama Yo langsung berinteraksi dengan anak-anak. Kalau Bapak Ali bilang aku bangga menjadi anak desa, oke. Baru aku bangga menjadi anak Flores Timur, oke. Aku bangga menjadi anak Lamakera, oke punya. Jangan lupa itu. Yang terhormat Ibu Menteri yang kita cintai, kita banggakan. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Siapa namanya? Alhamdulillah, dalam sejarah tercatat Menteri kedua yang datang ke Lamakera. Saya kira terima kasih yang paling dalam kepada semuanya, wabil khusus Ibu Menteri sudah datang sini. Kami punya 5 sekolah Ibu. Satu adalah SD negeri, saya dulu sekolah sini 2 tahun, kemudian SD Impres, kemudian Madrasah Ibtidaiyah swasta, sekarang sudah dinegerikan, alhamdulillah. Kemudian Sanawiyah sudah negeri, kemudian Madrasah Aliyah juga sudah negeri. Jadi di Lamakera semuanya sekolah pemerintah, yang insya Allah semuanya harus sekolah. Nama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Terima kasih, tepuk tangan. Udah betul jawabannya. Hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah satu, alhamdulillah. Wasuku, walahula wala. Siapa yang mau jadi menteri? Siapa yang mau jadi DPR? Siapa yang mau jadi kepala BNPB? Siapa mau jadi bupati? Siapa mau jadi gubernur? Siapa mau jadi presiden? Anak lama kerap pasti bisa pada waktunya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, siapa kita? Anak Indonesia, anak Lamagera. Luar biasa, anak-anak sini pintar sekali ini. Anak-anak Lamagera yang hebat. Yang perempuan mana perempuan? Oke, kamu sini. Mama Yo ini menteri apa? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlindungan anak, ya, Indonesia. Undang-undang sudah ada untuk melindungi perempuan. Undang-undang sudah ada untuk melindungi anak-anak. Kita harus putuskan mata rantai kekerasan di dalam rumah tangga maupun di sekolah. Nanti tolong sampaikan kepada guru-gurunya, tidak boleh mulai dari hari ini, tidak boleh ada yang memukul anak-anak lagi, oke? Kalau sampai ada yang memukul, lapor kepada Ibu Menteri ya. Ibu Menteri lapor ke Kapolres, supaya tidak boleh ada lagi. Begitu juga ibu-ibu, jangan sampai ada yang dipukul lagi. Dunia sudah berubah, dulu boleh pukul, tapi setelah ada undang-undang, kita tidak boleh sentuh lagi pukul, namun kita harus mendekati dengan kasih sayang. Di sekolah, anak-anak khususnya harus belajar, itu adalah hak anak. Tadi Pak Ali Tahir bertanya, siapa yang menjadi menteri? Siapa yang menjadi menteri? Siapa yang mau jadi ganti Bu Menteri nanti ke depan? Pasti Ibu Menteri dari Papua tidak sangka menjadi menteri. Kalian pasti punya kesempatan untuk jadi menteri, untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, sampai jadi camat, lurah juga boleh ada. Ya. Jadi Ibu Menteri pesan tugas pertama adalah belajar. Untuk yang sudah bertanya, terakhir, gampang sekali pertanyaannya. Siapa Presiden Republik Indonesia? Joko Widodo. Oke, itu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ingat, jangan lupa belajar, jangan lupa beribadah, jangan lupa membuat pekerjaan rumah, jangan lupa membantu ibu-ibu di rumah, harus membantu orang tua, menghormati orang tua, menghormati teman dan lain-lain. Tugas kalian adalah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berinteraksi dengan anak-anak, rombongan Ketua Komisi 8 DPR RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, langsung menuju ke Bukit Peradaban Ibrahim Dasi. Tiba di Bukit Peradaban Ibrahim Dasi, rombongan langsung menuju lokasi peletakan batu pertama dan penanaman pohon di Komplek Pendidikan Islam Nusa Tenggara Timur. Iya, jadi saya sangat mengapresiasi Pak Ali Tahir yang mitra kami telah mengajak saya ke tempat ini, tempat yang jarang terjangkau oleh pemerintah pusat, dan akhirnya
hari ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk daerah-daerah yang terluar, yang terpencil, salah satunya di kecamatan ini atau di kampung Lamakera. Dan saya tadi sudah berdialog dengan ibu-ibu dan anak-anak. Ternyata kekerasan masih cukup tinggi di sini. Saya mengharapkan dengan adanya kehadiran saya, masyarakat sudah mulai sadar bahwa anak-anak dan perempuan-perempuan di sini harus dilindungi. Khusus tadi anak-anak juga, saya tanya secara langsung, mereka mengakui bahwa masih ada kekerasan dalam keluarga, termasuk kekerasan di sekolah. Saya menghimbau kepada aparat desa di sini, termasuk masyarakat yang ada di sini, termasuk kaum pria maupun guru-guru yang ada di sekolah, untuk mari kita sama-sama melindungi perempuan di sini, karena undang-undang sudah ada untuk melindungi mereka dan sudah ada regulasi kebijakan yang dipakai untuk memberdayakan kaum perempuan sampai di daerah terpencil. Masyarakat Lamakera, Solor Timur, Flores Timur mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh Ibu Menteri Yohana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini menandakan bahwa peran pemerintah pusat, kehadiran pemerintah pusat, kemudian juga penguatan kelembagaan yang dilakukan di berbagai daerah, ini menunjukkan bahwa perlu ada perhatian. Tindakan kekerasan yang disampaikan oleh Bupati kemarin, kemudian juga penyakit HIV dan luar biasa banyaknya, ini merupakan indikator-indikator bahwa masyarakat perlu diberdayakan dari aspek kesehatannya, aspek sosialnya, ekonominya, dan juga kepastian hukumnya, sehingga bisa ada unsur-unsur pembangunan bisa tercapai. Saya yang kedua, bahwa Ibu Menteri terima kasih atas kehadirannya di bukit ini. Nanti ini akan menjadi sebuah komplek yang luar biasa, akan memadukan sebuah konsep alam, konsep agama, dan juga konsep adat di dalamnya untuk membentuk karakter generasi muda masa depan yang inklusif, yang cerdas tetapi juga religius. Nah, sebentar lagi kita akan membangun berbagai pembangunan sini untuk bisa mengisi itu, supaya generasi muda jangan sampai ada kekosongan waktu yang pada akibatnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan, apalagi kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak. Setelah melakukan peletakan batu pertama dan penanaman pohon di Komplek Pendidikan Islam Nusa Tenggara Timur, rombongan bergerak ke Masjid Ijtihad Lamakera untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat. Sampai di Masjid Ijtihad, rombongan disambut masyarakat Lamakera dengan tarian-tarian khas. Dalam pertemuan tersebut, selain dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, turut hadir pula Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, perwakilan Menteri Sosial, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH, perwakilan Gubernur NTT, dan Bupati Flores Timur. Pertemuan Komisi 8 DPR RI beserta rombongan dengan masyarakat Lamakera dalam acara tasyakuran atas penegrian Madrasah Aliyah Negeri 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Flores Timur. Tak menunggu lama, Ali Taher Parasong langsung memberikan sambutan. Oleh karena itu kami bersyukur Ibu Menteri sampai di sini. Mohon maaf dari Pak Menteri Reformasi Birokrasi Pak Asman Abnur. Dengan sangat menyesal, tapi insya Allah 1-2 minggu ini beliau sudah menyampaikan kepada Pak Bupati ya. Dia segera hadir ke Lamakera karena kemarin dipanggil oleh Presiden untuk mewakili beliau pada acara-acara momentum kenegaraan. Begitu pula Pak William juga akan hadir bersama Pak Menteri, tapi pada waktu yang akan datang. Beliau juga minta maaf. Namun demikian, bantuannya sudah sampai lebih awal, yaitu turap yang ada di Lamakera ini, abrasinya sudah akan segera dikerjakan dengan kurang lebih 3,7 miliar akan dikerjakan dari Motong Utung sampai ke pelabuhan. Tahap pertama. Tahap kedua baru akan dari pelabuhan sampai ke Watubuku. Ya, insya Allah kita mendoakan ini kerja-kerja politik sekaligus kerja-kerja kerakyatan. Oleh karenanya mohon doa dari Lewotan. Gelekat Lewotan.
adalah bagian terpenting dari ajaran agama dan pesan dari nenek moyang kita. Sehebat apapun kalian, tetaplah kembali ke lewat tanah tumpah darahmu. Lamakera, saya nggak bisa membayangkan 20 tahun yang akan datang. Madrasah Aliyah proses sekarang terus berjalan. Kemudian Bu Menteri juga kami kaget. Ibu Menteri kemarin juga telah mengirimkan satu alat drum band untuk Lamakera. Kami sudah terima, alhamdulillah. Alhamdulillah alat drum band. Untuk SD gabung jadi satu. Nanti kita kirim lagi drum band untuk MTS dan Madrasah Aliyah. Dan saya sudah bicara dengan Pak Menteri PU, segera akan dibuat rancang bangun jalan penghubung antara Lamakera dan Tanah Merah, kurang lebih sekitar 2 kilo. Pak Bupati, proposalnya segera diajukan. Pak Dodi tadi sudah menyampaikan, insya Allah air segera berfungsi dengan solar cell. Insya Allah ini ikhtiar yang kita lakukan. Namun ada satu tersisa dari harapan masyarakat Lamakera, yakni anak Lamakera tidak boleh lagi menangkap ikan paus, ikan parimanta. Nenek moyang mereka terlahir, besar dan mendidik anak-anaknya dari ikan pari. Karena ada surat Menteri Ibu Susi, tidak boleh. Karena ada masyarakat Lamakera diketemukan memang ada yang bom, tidak boleh bom. Tetapi memang secara umum ini berlaku secara nasional. Saya telah melakukan interupsi di forum terbuka paripurna sekembalinya saya dari Lamakera bersama Menteri Agama beberapa waktu lalu. Dan interupsi itu saya mengatakan bahwa Lamakera, Lamarera adalah dua tradisi kampung halaman yang selalu menempatkan ikan paus dan ikan pari menjadi sumber pariwisata sekaligus sumber ekonomi. Oleh karena itu mohon jangan sampai nanti dibiarkan mereka menganggur karena tidak mampu menangkap ikan lagi. Saudaraku sekalian berbahagia. Nah oleh karena itu kehadiran Bu Menteri dan para pejabat semuanya kami bersyukur. Dan insya Allah kalau tidak ada arah melintang, maka tahun depan Bapak Yusuf Kala insya Allah akan mampir di Lamakera. Dia akan melakukan deklarasi Islam berperadaban, Islam Nusantara yang berkemajuan di desa Lamakera. Untuk Indonesia, Lamakera untuk NTT, Lamakera untuk Indonesia yang inklusif, saling menghormati, saling menghargai, memiliki kasih sayang, dan kita bersaudara. Kalau anak Lamakera usia sekolah tidak mau sekolah, jemput paksa. Supaya mereka bisa merubah nasib masa depan. Tidak boleh pasrah pada alam. Harus merubah nasib. Investasi terbesar adalah optimis. Ali Tahir berdiri hari ini bukan orang kaya, bukan orang cerdas, bukan orang pandai, tapi anak miskin yang ingin mau merubah nasib. Pak Menteri sudah setuju nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kupang atau disebut dengan STAIN adalah STAIN Haji Abdul Syukur Ibrahim Dasi, dan itu lahir di Lamakera ini. Rumahnya di atas, pendiri masjid ini, pendiri sekolah ini, pendiri akhlak kebangsaan tempat ini. Saya kira inilah pandangan-pandangan saya. Mudah-mudahan dengan ada sekolah akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menimbulkan kesadaran hukum agar orang wanita dapat dihargai sejajar dengan laki-laki, anak-anak memiliki hak-haknya agar tidak menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Menteri, terima kasih. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kepanjangan karena saya terlalu bangga kehadiran Bu Menteri pada kali ini. Demikian, nasrun minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara ini, Ali Tahir juga secara simbolis memberikan bantuan sosial kepada 7 desa di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Setelah memberikan bantuan sosial ke 7 desa oleh Ketua Komisi 8, saatnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan sambutannya. Salam sejahtera buat kita dan selamat siang. Iya, jadi tadi saya udah pindah dari
anak-anak. Sekarang saya berhadapan dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Jadi ini sudah merupakan satu kewajiban dari saya untuk langsung berbicara sedikit tentang perempuan Indonesia. Sini terima kasih Pak Andi Tahir dan Ibu yang sudah mengundang saya dengan beberapa teman. Tapi minta maaf Pak Menteri tidak hadir, Pak Willem tidak hadir. Ya, anggaplah saya hadir mewakili menteri-menteri yang ada. Itu bisa juga mewakili Presiden karena kami ini adalah pembantu Presiden, di mana Presiden menyuruh kita untuk kerja, turun ke lapangan dan membuat perubahan. Jadi ini adalah bukti nyata negara hadir di Kampung Lamangkera. Dengan adanya kehadiran kita, maka program-program dari kementerian tadi, dari beberapa, dari Pak Willem, dari Pak Menteri dari Menteri Sosial yang hadir, kita sudah masuk dengan satu komitmen untuk mendampingi Lamahera ke depan, khusus juga mungkin untuk Flores Timur. Jadi saya tadi malam sudah sampaikan pada saat makan malam bersama, Flores Timur ini kita akan launching menjadi kabupaten layak anak. Jadi Flores Timur menuju, ini belum jadi ya, menuju kabupaten layak anak karena ada 24 indikator yang harus dikejar oleh Bapak Bupati. Kalau bisa kita launching di sana, setelah itu kita pindah ke Lamahera untuk launching Lamahera juga menuju kampung layak anak. Ya, kampung atau desa? Oh, desa layak anak. Ada 24 indikator yang harus kita capai. Bapak Ibu sekalian, kami lakukan ini karena adalah komitmen PBB. Jadi dulunya itu kita tidak rasa seperti ini, program seperti ini tidak ada. Setelah semua pemerintah, semua kepala negara launching di PBB, makanya PBB memperhatikan perempuan dan anak-anak, termasuk difabel dan lansia. Kami juga bisa dampingi dengan industri rumahan dari kementerian kami untuk membantu ibu-ibu, sehingga besok kalau tempat ini sudah ramai dengan kampus-kampusnya, ibu-ibu bisa berkarya membuat usaha-usaha kecil sehingga membantu mengembangkan ekonomi di desa ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya titip perempuan dan anak, jangan lagi main-main dengan mereka, jaga, lindungi mereka supaya desa ini bisa kita wujudkan desa yang ramah perempuan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Setelah memberikan sambutan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Bupati Flores Timur menandatangani deklarasi Kabupaten Layak Anak dan pencanangan Kampung Tambuh, Bencana Desa Montonwutu dan Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur yang disaksikan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI. Selesai pertemuan, rombongan sempat singgah di kediaman Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir Parasong di Kampung Lamahera untuk beristirahat sejenak. Setelah istirahat sejenak di kediaman Ketua Komisi 8 DPR RI, rombongan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dihantarkan Ketua Komisi 8 DPR RI ke Dermaga Lamahera untuk meninggalkan Kampung Lamahera, Pulau Solor, dengan menggunakan speedboat menuju Larantuka untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Keesokan harinya, Ketua Komisi 8 DPR RI melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Flores Timur menuju Pulau Adonara untuk meninjau dan memberikan bantuan pembangunan musola di Desa Bilal, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur.
Warga menyambut kedatangan pimpinan Komisi 8 itu dengan sukacita. Mereka mengalungkan kain tenun khas NTT sebagai bentuk penghargaan bagi Ali Taher yang datang berkunjung. Tak cukup sampai di situ, masyarakat Desa Bilal juga mempersembahkan tarian mengiringi kedatangan Ali Taher. Dalam kunjungannya kali ini tak lupa Ali Taher juga menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memberikan semangat dan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah akan terus meningkatkan rasa nyaman dalam rangka memperbaiki kualitas sumber daya manusia agar memberikan masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ali Taher juga meninjau penegrian Madrasah Ibtidaiyah Miss Lewotala yang juga berlokasi di Desa Bilal, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur. Semoga dengan kunjungan kerja Ketua Komisi 8 DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memberikan kemajuan bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur.